wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut iptek, mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara terbelakang adalah negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah atau dapat dikategorikan masih bodoh. Tingkat dan kemampuan ekonominya pun juga rendah. Negara-negara yang dikategorikan negara yang sedang berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju, kelompok negara ini lebih maju. Negara-negara yang dikategorikan negara berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju. Kelompok negara ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Meskipun masih berbobot tradisional, tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibanding dengan negara yang terbelakang. Negara-negara yang dikategorikan negara maju yaitu negara-negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Perbedaan antara negara terbelakang dengan negara yang sedang maju atau sudah berkembang dengan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan sumber daya manusianya dalam penguasaan serta penerapan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Perbedaan antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang lemahnya tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, aman, dan damai, kerjasama dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang strategis. Bagaimanapun kayanya negara-negara itu memerlukan sesuatu dari pihak negara, bangsa, dan masyarakat lain. Negara industri akan memerlukan bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya dari negara lain. Begitu pula barang-barang hasil produksinya juga memerlukan pasar di negara lain untuk menjual barang-barang hasil industrinya, sehingga timbul saling ketergantungan antara mereka. Dalam lingkup global yang luas, saling ketergantungan tidak hanya di bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang sosial, budaya, dan politik. Saling ketergantungan dalam bidang-bidang kesehatan, kedokteran, keluarga berencana, olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintah, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan sebagainya, menjadi tuntutan bagi terciptanya masyarakat global yang selaras, serasi, dan seimbang. Dalam kenyataan hidup, terutama yang dialami oleh anggota masyarakat lapisan bawah yang lemah, sangat sukar untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan hak asasi manusianya secara wajar. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Untuk mengatasi pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut harus dimulai dari tiap individu masing-masing yang saling menghayati benar dan hak diri sendiri.
serta hak dan kewajiban orang lain. Salah satu nilai yang harus melekat pada diri kita yaitu kemandirian. Dalam dinamika kerjasama dan saling ketergantungan, kemandirian ini memperkuat kedudukan kita di tengah negara-negara bangsa yang lain. Kemandirian merupakan kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktian permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan kita. Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, kerjasama dan saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat maupun sebagai bangsa serta warga negara. Sekian penjelasan saya terkait masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.